Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SPD. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa dari SDN Negeri 2 Langan. Nah, pada pertemuan kali ini, saya bersama rekan CGP saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan ini juga sekaligus sebagai tugas demonstrasi konseptual kami pada modul 2.3. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, ada pun rekan sejawat saya, yaitu yang pertama ada Ibu Sri Irawati sebagai pengamat saya, dan yang kedua ada Bapak Abdul Haris sebagai coach, dan saya sendiri Nur Hidayah SPD sebagai coach. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Ira. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, pada malam hari ini saya akan mengobservasi Ibu Nur Hidayah bersama Pak Haris. Kompetisi ini apa? Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Haris. Ya, baik Bu. Jadi dalam kompetensi inti yang akan saya lakukan dalam kegiatan coaching ini, yaitu ada 3 macam Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif atau mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan langkah-langkah apa Ibu akan melakukan hal tersebut? Ya. Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam coaching kali ini itu menggunakan alur cerita Bu. Tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat yaitu tanggung jawab. Silakan Ibu Nur Hidayah melakukan coaching dengan Pak Haris pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haris. Selamat malam Ibu Nur Hidayah. Gimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Halo Ibu sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Keluarganya juga sehat? Iya Bu. Ini Alhamdulillah. gimana Pak? Kemarin ada saya sempat di WA-nya Pak Haris, tapi belum sempat terbalas Pak. Ya, kira-kira apa ya tujuannya Pak Haris Pak? Begini Bu, kemarin saya WA Ibu, saya ingin konsultasi dengan Ibu masalah siswa saya. Tapi Alhamdulillah pada malam hari ini Ibu meluangkan waktu kepada saya untuk mendengar keluh kesah saya. Begini ya Bu ya, kan kemarin kita telah melakukan penilaian akhir semester, yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Hari Jumat kemarin saya masuk jam matematika. Saya telah melakukan tes kepada siswa, membagikan tes. Kemudian hari Sabtu selesai saya periksa, ternyata nilai hasil semester siswa itu saya mengkhawatirkan. Itu yang membuat hati saya galau, pikiran saya tidak tenang. Apakah saya tidak memiliki kompetensi untuk mengajarkan matematika? Itu yang saya membuat saya bingung Ibu. Saya ingin curhat sama Ibu. Iya, baik Pak Haris. Sebelumnya mari kita sama-sama tenangkan diri dulu ya Pak ya. Kita sama-sama tarik napas dulu Pak. Tarik napas. Buang.
Fokus baris, lalu tarik nafas, buang. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Ya, gimana rasanya sekarang, Faris? Ya, alhamdulillah Ibu ada ringan. Ya, ada Ya, ringan. sudah nggak galau lagi, Faris? Ya, ada sih. Ada ringannya Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tenangkan pikiran saja dulu ya, Pak ya. Ya Bu. Iya. Begini Bu, ya walaupun hati saya sudah agak tenang, tapi saya tetap ada pikiran ini Bu, masalah siswa saya itu. Yang sudah saya utarakan sebelumnya kepada Ibu, bahwa nilainya itu kebanyakan siswa itu nilainya di bawah KKM. Jadi ketuntutan belajarnya itu tidak mencapai 85%. Padahal proses pembelajarannya pun saya rasa itu sudah baik. Iya. Memberikan pelajaran atau pelajaran dalam kelas itu, bagaimana keadaan siswa Faris? Ya alhamdulillah Ibu. Mereka juga mendengar dengan seksama apa yang saya jelaskan. Kemudian metode yang saya gunakan Ibu ya, metode tanya jawab, kemudian ceramah dengan diskusi. Setelah saya menjelaskan kepada siswa saya manfaat materi yang disampaikan, kemudian saya menerangkan. Setelah saya menerangkan, kemudian saya curah pendapat, siapa yang belum mengerti, kemudian sila bertanya, kemudian saya jelaskan kembali. Setelah selesai, saya berikan soal. Alhamdulillah mereka itu 85% itu di atas KKM. Iya, di atas KKM. Ya, jadi Pak Haris, tadi kan Pak Haris katanya sudah memberikan metode-metode kepada siswanya. Jadi apakah mereka paham dengan metode yang diberikan sama Pak Haris tersebut? Ya. Kalau di dalam proses pembelajarannya, saya rasa itu sudah sesuai, Bu. Karena apa? Karena pada saat soal evaluasi pada akhir proses pembelajaran, saya amati itu, saya refleksi itu, jawabannya benar Ibu semua. Jawabannya benar. Nah, yang menjadi masalah saya, kok semesternya itu banyak yang dibawa KKM. Oh gitu ya, Saya Bu. Ya. Lalu bagaimana reaksinya siswa-siswa Pak Haris dalam kelas itu pada saat mereka dalam proses pembelajaran Pak Haris? Mereka juga tekun mendengar saya Ibu. Tapi mungkin begini Bu ya. Apakah ketekunan mereka itu pura-pura karena takut sama saya? Atau kena keingintahuan mereka atau minat belajar mereka tinggi? Tapi kalau saya pikir-pikir Ibu, pada saat proses pembelajaran itu, mereka juga antusias Ibu. Nilainya juga bagus, nilai evaluasinya. Lalu apakah Pak Haris pernah mencoba cara lain selain dengan metode tersebut sehingga Pak Haris katakan pada akhir ulangan tersebut ada yang kurang nilainya kalau nggak salah tadi? Saya belum pernah Ibu, saya pernah melakukan, saya tidak berpikir sampai di situ. Mengapa nilai semesternya itu seperti itu? Ya. Lalu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya siswa Pak Haris tadi sehingga ada yang nilai-nilainya tadi kurang? Ya, kalau saya analisa Ibu ya, kan ini ada misalnya pada terakhir saya kan ada KD 3.3 yaitu ciri-ciri unsur-unsur lingkaran.
kemudian mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ini KD yang terakhir Ibu ya, yang saya ajarkan. Tapi pada KD 3.1 nilainya jauh bagus. Pada nilai 3.2 mulai dah berkurang dia. Pada 3.3 ini yang kurang nilainya Ibu. Iya. Jadi apakah Pak Haris tahu penyebabnya dari kurangnya nilai dari KD 3.3 yang terakhir itu? Ya, Apakah Pak Haris sudah tahu penyebabnya apa yang menjadi titik masalahnya? Ya, kalau saya pikirkan ini Bu. Saya pikirkan kok KD 3.1 ini bagus. 3.2 ini agak menurun tapi masih di atas 85% ketulusan belajarnya. Yang 3.3 ini yang kurang, yang mengkhawatirkan saya. Sehingga yang menyebabkan nilai semesternya itu ada 3.3 yang terakhir. Kalau saya analisa Ibu, kalau saya pikir-pikir, kalau 3.1 itu kan pernah ulangan PH-nya Ibu ya. Kemudian pernah dia ulangan mid semester. Nah, begitu juga dengan 3.2. Berarti kalau 3.3 ini hanya PH-nya saja Ibu ya? Iya. Oh, begini Ibu ya. Coba saya analisa Ibu ya. Kalau di dalam kelas, proses pembelajarannya, dia kan antusias. Pada soal evaluasi, pada kegiatan akhir, nilainya bagus. Tapi ketika, sering saya tanya Ibu ya, pada kegiatan minggu berikutnya, pada kegiatan apersepsi, yaitu menghubungkan materi sebelumnya dengan materi akan datang, kadang-kadang mereka bingung ketika saya tanya, waktu saya pancing, baru mereka menjawab. Berarti ini ada identifikasi bahwa siswa ini perlu diulang-ulang pelajaran matematikanya, baru mereka itu bisa ingatannya. Contoh 3.1 pernah di PH kan, pernah keluar di materinya di soal mid semester, sehingga 3.1 bagus. Berarti ini matematika pada siswa ini perlu diulang. Juga ya. Sementara titik 3 itu nilainya kurang, hanya sekali saja mereka mengikuti di tes juga pada saat penilaian akhir semester. Ya. Jadi dalam hal ini apakah solusi Pak Haris dalam untuk menyelesaikan hal tersebut supaya siswanya bisa meningkat di, apakah ada pendekatan atau bagaimana Pak Haris? Ya, kalau berdasarkan pikiran saya pada hari ini, malam ini, berarti pelajaran yang diulang-ulang, materi yang diulang-ulang pada matematika yang terjadi pada siswa saya ini bagus. Kalau yang tidak diulang seperti KD 3.3 itu kurang. Berarti kelemahannya adalah tempat metodenya Ibu. Karena kalau begitu siswa saya itu, kalau begitu perlu metode drill. Saya pernah pelajari dulu Ibu metode drill pada saat saya pelatihan KKG bermutu tahun 2011-2012. Di sana kami mempelajari bagaimana menyusun PTK, penilaian tindakan kelas. Adik saya di sana kami pernah diajarkan metode drill. Mungkin itu ya saya coba Ibu ya. Iya Pak Haris. Jadi apakah Pak Haris itu yakin dengan metode tersebut Pak Haris? Ya kalau metode drill itu Ibu namanya, kalau kita di bahasa Indonesianya metode diulang. Arti metode drill itu metode yang diulang-ulangkan. Arti misalnya satu materi kita ulangkan 2 kali penjelasan, kemudian berikan pertanyaan kepada siswa, kita lemparkan kembali, baru kita penguatan lagi. Jadi metode drill metode yang mengulang-ulang materi agar
lebih terbekas di pikiran siswa. Jadi nanti akan saya coba Ibu ya. Setelah saya berbincang dengan Ibu, kemudian pikiran saya terbuka bahwa metode yang cocok itu adalah metode drill. Nanti kita coba Ibu metode drill dengan cara selesai proses pembelajaran, kan mereka sudah mengerti. Kemudian akan saya berikan PR, pekerjaan rumah. Dan yang kedua lagi, saya akan memberikan pekerjaan rumah rutinitas. Artinya walaupun kan biasanya kita memberikan materi kan setelah ada jadwal matematika. Mungkin rencana saya akan saya berikan soal latihan dalam bentuk PR rutinitas, PR wajib. Jadi setiap hari mereka memiliki PR wajib matematika. Jadi sebelum jam pelajaran dimulai, kan jam pelajaran kan jam 7.30. Jam 7 itu sudah kita melakukan aktivitas budaya positif sekolah. Jadi sebelum 5 menit sebelum jam 7, 5 menit saya ambilkan luang waktu, atau setelah 5 menit proses pembelajaran ditutup, yaitu jam 12.15. Di situ akan saya periksa PR wajibnya. Jadi setiap hari saya berikan PR wajib walaupun satu nomor tentang materi matematika sebelumnya, agar materi itu terulang-ulang lagi sampai mendalam betul di pikiran dan hati siswa. Itu rencana saya Ibu. Oh iya Pak Haris. Jadi Pak Haris, misalnya dari skala 1 sampai 10, seberapa yakinkah Pak Haris itu bisa meyakinkan diri Pak Haris itu dari angka 1 sampai 10 itu? Sebelumnya Ibu, sebelum kita berbincang, posisi saya itu ya posisi 6 Ibu ya. Misalnya skala 10. Dan yang saya harapkan adalah skala 8 Ibu. Saya harapkan saya ada skala 8. Apakah Pak Haris tidak ingin meningkat lagi ke 9 atau 10 dan selanjutnya Pak Haris? Dan insya Allah Ibu, saya akan berusaha sampai 10. Saya ingin mencoba metode drillnya ini Ibu. Kalau tidak metode drill, maka nanti saya akan kembalikan kepada siswanya. Mungkin akan saya lakukan kebutuhan belajarnya, saya akan memetakan kebutuhan belajarnya. Kenapa selama ini saya tidak melakukan memetakan kebutuhan belajarnya? Karena pada proses pembelajarannya, pada akhir proses pembelajaran, ketika kegiatan akhir, setelah saya memberikan soal dipelajari, kan baik-baik saja Ibu. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka belum paham. Jadi ya 85% mereka itu tuntas. Ya, baru saya sadar Ibu saat ini setelah mereka mengikuti penilaian akhir semester pada hari Jumat itu, matematika masuk. Baru saya sadar bahwa mereka itu belum paham. Bukan belum paham Ibu, ingatannya itu. Sehingga saya itu mengambil metode drill itu, dari mengulang-ulang, sehingga ingatannya menjadi kuat itu. Ya, jadi Pak Haris, kapan rencana Pak Haris itu untuk melakukan dengan metode drill? Ya, saya akan mencoba Ibu, kan hari ini kan besok kan hari Senin, kita mulai mengolah nilai siswa kan, yang paling saya akan melakukan remedial dulu kepada siswa saya, karena sekarang ada kan e-raport. Kita akan mengelola nilai siswa kita untuk masukkan e-raport. Kebetulan kelas 6 ini Ibu, kan nilainya juga masuk sebagai bahan ijazah. Jadi saya mungkin besok saya akan melakukan remedial Ibu ya. Melakukan remedial, saya akan memberikan penjelasan. Saya akan coba lagi sistem drill ini pada materi KD 3.3, yaitu unsur-unsur lingkaran, mencari lingkaran, dan mencari luas lingkaran. Saya akan coba dulu itu dulu. Setelah nanti kita kan libur 2 minggu, kan? Nanti masuk kira-kira 2 Januari 2023. Minggu yang pertama itu minggu pertama itu akan saya rencanakan dulu. Saya akan membuat perencanaan dulu. Kemudian setelah buat perencanaan, kemudian saya observasi kepada siswa
mungkin dengan cara saya bagikan angket, bagaimana sistem metode yang akan saya lakukan di material drill, apakah mereka tertarik atau juga. Setelah metode angket selesai, saya akan analisa, kemudian lanjut, baru saya buat skenario-nya nanti, Bu. Skenario pembelajaran dengan metode drill. Jadi itu sudah termasuk dengan strateginya Pak Haris nanti? Ya mungkin terima kasih Bu juga mengarahkan saya. Metodenya metode drill, nanti strateginya mungkin bisa kooperatif Ibu. Bisa kooperatif dengan namanya guru sebaya. Ini baru menarik Ibu ya. Jadi saya juga tidak mengulang-ulang lagi. Karena apa? Mereka itu lebih senang, lebih tenang bertanya kepada teman sebayanya, kepada teman kelasnya daripada kepada guru kan. Lebih akrab, lebih rileks. Nah, nanti metode drill yang saya terapkan, kemudian strateginya yaitu kooperatif, yaitu diskusi kerjasama dengan dibimbing oleh tutor sebaya atau teman sebayanya Ibu. Mungkin ya sistem kooperatif atau model kooperatif STATK yang saya terapkan nanti Ibu. Ya, baik Pak Haris. Mungkin ada komitmen apa yang Pak Haris lakukan nanti untuk tindak lanjut ke depannya? Apa Ibu? Komitmen untuk tindak lanjut Ya. Pak Haris yang ke depannya apa ya? Kalau saya berhasil Ibu, menerapkan metode drill dan strategi kooperatif model STAT itu akan saya coba. Saya berkomitmen akan saya lakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah berhasil, saya akan saya generasikan lagi mungkin ke komunitas praktisi, Pak. Mungkin adakah teman-teman kita yang menghadapi persoalan seperti saya. Kemudian kalau saya sudah berhasil, maka saya akan bagikan kepada komunitas praktisi. Kalau tidak ada praktisi, mungkin saya angkat di KKG guru kelas. Nah, itu rencana saya, komitmen saya, Pak. Nah, atau nanti kalau saya berhasil, pada awalnya nanti kan sama-sama guru sejawat dulu yang ada di sekolah saya, kita bagi sharing pengalaman, setelah itu saya angkat lagi di komunitas praktisi, kemudian setelah komunitas praktisi, kemudian angkat di KKG guru kelas. Iya, ya, baik Pak Haris. Lalu apakah Pak Haris tahu siapa yang akan membantu Pak Haris dalam kegiatan ini nantinya? Ya, saya akan minta nanti rekan sejawat Ibu ya, rekan sejawat mungkin yang lebih senior dari saya membantu saya mengobservasi kegiatan pelajaran saya, skenario yang saya telah rancangkan itu yang dengan menggunakan metode drill dan strategi kooperatif model STAT itu. Ya, Pak Haris. Saya yakin juga Pak Haris akan bisa melakukannya dengan baik nantinya. Karena saya lihat juga dari semangatnya Pak Haris, dari rencananya Pak Haris untuk ke depannya, saya yakin Pak Haris akan bisa melakukan dengan baik dengan siswanya nanti. Ya mudah-mudahan Ibu kita saling doakan semoga kita sukses selalu Ibu. Ya. Jadi Pak Haris, bagaimana rasanya sekarang Pak Haris? Alhamdulillah Ibu sudah tenang. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih atas. Baik Pak Haris, semoga ke depannya kita bisa sama-sama saling balik lagi ya Pak Haris. Ya Bu. Untuk solusi dari masalah-masalah yang kita temukan di dalam. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya telah memberikan saya nasihat tuntunan untuk menuntun ke arah yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah saya dengan siswa saya. Terima kasih Bu ya Ibu ya. Sama-sama Pak Haris, Ya. sama-sama. Oke, kalau gitu Pak Haris, kita akhiri dulu kegiatan coaching hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira.
Saya sangat bangga sekali pada malam hari ini dengan melihat suasana coaching bersama Pak Haris yang luar biasa. Dengan kompetensi inti coachingnya yang luar biasa bersama dengan kehadiran penuhnya dan dengan alur ceritanya yang luar biasa, yang sangat bersemangat dengan Pak Haris menemukan semuanya berupa tujuan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur Hidayah, dengan identifikasi masalah dengan berbagai macam pertanyaan yang berbobot yang luar biasa dan akan menggali segala potensi hadis dan menemukan sendiri potensi tersebut. Juga dengan reaksi rencana aksinya yang sangat luar biasa, sekali dengan ide-ide cemerlangnya yang akan digali oleh Ibu Nur Hidayah. Dan merupakan tanggung jawab yang berkomitmen yang sangat luar biasa juga pada malam hari ini. Saya sangat bangga sekali. Semoga akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu Ira. Terima kasih. Sama-sama Bu.